Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya David dari kelompok 3 1 SIP A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek Arsikom kami dengan dosen Pak Tony Tan. Kami beranggotakan dengan 8 orang dengan pertama itu adalah saya David, kedua Jacqueline, ketiga Jocelyn, keempat Jovan Lim, kelima Marco Fessen, keenam Nardo Sofianto, ketujuh Nelson Ricardo, dan juga ke-8 adalah Rudy Pangestu. Penyelesaian permasalahan yang pada PC yang akan kami bahas adalah pertama adalah pemasangan RAM, kedua pemasangan fan, ketiga pemasangan CPU, dan juga keempat itu adalah cara mengurangi penggunaan RAM dengan sistem setting Windows. Oke, paling pertama itu adalah pemasangan RAM pada PC. RAM merupakan singkatan Random Access Memory. RAM adalah tempat di mana data yang sedang digunakan oleh komputer disimpan secara sementara untuk memungkinkan CPU ataupun Central Processing Unit untuk mengakses data tersebut dengan cepat. RAM digunakan untuk menyimpan program yang sedang berjalan, data yang sedang diproses, dan juga instruksi-instruksi yang digunakan oleh CPU. Permasalahan yang terjadi yaitu pada saat menyalakan PC, layar pada monitor kami tidak menunjukkan apa-apa, dan PC itu menunjukkan suara beep atau mengeluarkan suara beep. Salah satu penyebabnya adalah komponen penting dalam PC tidak terpasang dengan baik ataupun tidak terpasang sama sekali. Nah, dari kami diagnosa, ternyata RAM-nya itu tidak terpasang, teman-teman. Kemudian kami akan membahas tentang cara pemasangan RAM. Pertama-tama, sejajarkan dulu lekukan pin yang di keping RAM dengan celah yang ada di dalam slot RAM. Kemudian, masukkan keping RAM pada slot RAM dengan mendorongnya ke bawah secara perlahan-lahan yang terdapat pada gambar kedua ini. Nah, kita dorong, kita sesuaikan dengan pinnya, maka akan mengeluarkan suara. Jika teman-teman mendengar suara ini, di samping kiri dan kanan berarti RAM Anda itu sudah terpasang dengan benar. Kami menyarankan kalau RAM yang terpasang itu, mungkin kalau misalnya RAM yang lama itu sudah kotor atau mungkin berkarat, mungkin dapat dibersihkan dengan menggunakan penghapus, agar RAM itu sudah seperti baru lagi dan mudah terbaca. Kemudian masalah kedua yaitu pemasangan fan pada PC. Fan pada komputer atau PC adalah perangkat keras yang dirancang untuk mengatur suhu dan menjaga komponen komputer agar tetap dingin. Komputer menghasilkan panas selama pengoperasian karena aktivitas CPU, GPU, dan komponen lainnya. Fan digunakan untuk menghilangkan panas ini dan mencegah suhu komponen mencapai tingkat dan mencegah suhu komponen mencapai tingkat yang tidak diinginkan, sehingga komponen-komponen tersebut akan rusak dan membatasi kinerja komputer tersebut. Nah, permasalahan yang terjadi pada video ini adalah pada saat kami menyalakan PC, layar monitor menunjukkan tulisan yaitu error, system fan has failed. Sehingga hal ini biasanya itu dikarenakan pemasangan fan yang itu tidak bagus atau tidak terpasang sama sekali. Dapat dilihat pada video ini bahwa fan tersebut tidak terpasang sama sekali. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan fan pada PC. Pertama-tama kita tentuin dulu tempat yang sesuai di mana, teman-teman. Nah, kalau di dalam video ini tempat fan-nya itu ada di sini di atas HDD-nya kita ya. Kemudian teman-teman dapat memasang fan dengan membautnya. Kemudian jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya pin atau kabel ini harus diletakkan di tempat yang sesuai. Biasanya itu diletakkan di dekat-dekat dengan CPU ataupun power dari fan CPU. Oke, kemudian pemasangan CPU pada PC. CPU itu merupakan Central Processing Unit, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan unit pemrosesan pusat. CPU adalah salah satu komponen inti dari sebuah komputer dan juga berfungsi sebagai otak atau proses komputer. Ini merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dari program komputer, melakukan perhitungan, dan mengkoordinasikan operasi komputer secara keseluruhan. Tanpa adanya CPU ini, maka PC kita tidak akan nyala ataupun tidak akan jalan sama sekali.
Nah, permasalahan yang terjadi pada video ini adalah kami menekan tombol power pada PC dan PC itu sama sekali tidak nyala dan tidak ada memunculkan apa-apa sama sekali. Biasanya hal ini disebabkan dikarenakan adanya komponen-komponen penting yang tidak terpasang. Pertama itu ada RAM, CPU, GPU, dan juga lain-lainnya. Tetapi pada video ini kami mendiagnosa bahwa PC ini tidak terdapat CPU di dalamnya. Teman-teman dapat melihat pada foto ini ya. Nah, kemudian cara pemasangan CPU. Pertama-tama nih, kita buka dulu soket CPU-nya. Kemudian kita pasang CPU-nya itu sesuai dengan soket yang ada. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat nih, di sini tuh biasanya harusnya ada tanda panah. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di CPU-nya. CPU-nya biasa tuh ada tanda panah juga. Kita sesuaikan dengan arahnya ya. Kemudian diletakkannya itu tidak boleh secara lasak ya teman-teman, dikarenakan mungkin pinnya akan rusak dan akan mempengaruhi kinerja dari CPU itu. Setelah pemasangan CPU dengan benar, maka akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan fan. Fan ini wajib ya dipasang teman-teman. Gambarnya tuh seperti di bawah ini ya. Kemudian setelah pemasangan fan, jangan lupa ya teman-teman, kita pasang juga pin dari atau kabel dari fan tersebut. Nah, kemudian cara mengurangi penggunaan RAM dengan sistem setting Windows. Pertama, kita dapat melihat nih kalau penggunaan RAM di PC ini sangatlah tinggi. Nah, pertama cara menguranginya adalah kita membuka View Advanced System pada Windows. Kemudian kita cari option Advanced, pilih menu Performance, klik setting pada menu performance. Pada visual effect, pilihlah adjust for best performance. Kita dapat lihat pada tampilan di bawah ini. Maka kita akan menikmati pemakaian RAM yang lebih rendah daripada sebelumnya. Nah, mengapa sih kita perlu melakukan settingan ini? Dikarenakan settingan dari laptop kita, biasanya pemakaian RAM-nya itu adalah semaksimal mungkin untuk dapat memaksimalkan kinerja laptop tersebut. Tetapi ada beberapa aplikasi nih yang biasanya tuh jarang digunakan tetapi pemakaian RAM-nya juga ada. Sehingga kita perlu menyeting ini agar pemakaian aplikasi-aplikasi tersebut dapat ditutup ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut dengan konfigurasi topologi jaringan. Konfigurasi topologi sederhana yang dibuat oleh kelompok 3 adalah konfigurasi pada topologi jaringan firewall pada jaringan VoIP pada jaringan VoIP. Nah, topologi jaringan komputer ini itu apa sih? Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel ataupun yang disebut dengan tanpa kabel. Topologi jaringan komputer ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain ya. Mungkin topologi jaringan ini mungkin sebagai simulasi saja ketika kita ingin membuat suatu jaringan. Oke, kemudian konfigurasi topologi jaringan yang kami buat adalah seperti berikut ya teman-teman. Gambarnya itu di samping. Kami membuat firewall pada jaringan VoIP. Nah, pada topologi kami menggunakan satu server, 2 switch, kemudian satu router, dan juga 4 PC. Di mana kami pertama-tama akan memberikan IP address kepada router kami. Kemudian, langkah selanjutnya kami akan memberikan IP address kepada semua PC. Langkah selanjutnya kami adalah membuat blocking atau firewall pada server, di mana blocking atau firewall ini akan kami lakukan pada salah satu PC, di mana PC tersebut tidak akan menerima atau membalas email ataupun pesan dari PC-PC lainnya. Oke, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.